Ikut nak berean. Ora. Ada punya orang ah. Ada orang inong ini. Hah? Ada punya ah. Ada ini karena uro lagi ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-istiqa'u lughatan al-iqta'. Bermula istiqa' pada logat iqta', mengambil atau memotong. Wa istilahan, dan pada istilah min haitsu daripada sekira-kira qiyamuhu bil fi'li, berdirinya istiqa' bil fa'ili dengan fa'il, raddul lafdhin itu mengembalikan lafal kepada lafal yang lain. Sama dengan lafdhin itu adalah furu', lafdhin akhar itu adalah asal. Wa in kanal akhar, sekalipun adalah yang akhar itu majaz. Jadi boleh mengistiqaq satu lafal daripada majaz. Boleh asalnya adalah majaz, tidak mesti asalnya adalah hakikat. Jadi walaupun asalnya majaz itu juga boleh istiqaq. Sama dengan ada pendapat yang mengatakan bahwa jika furu'nya, jika asalnya adalah majaz, tidak boleh istiqaq. Pendapat tersebut termasuk pendapat Abu Bakar Al-Baqilani dan juga termasuk pendapat Imam Ghazali. Kale. Jadi istiqaq dia ada ta'rifnya. Istiqaq adalah fi'lun yattasifu bihil fa'ilu ala jihati qiyamihi bihi. Dan istiqaq adalah fi'lun yattasifu bihil maf'ul ala jihati wuqu'ihi alaihi. Kale. Jadi istiqaq ada dia adalah makna fi'lun, makna yaitu terjadi daripada fa'il, wasaf fa'il. Ada istiqaq itu adalah wasaf maf'ul. Istiqaq ada wasaf fa'il, ada wasaf maf'ul. Matan raddu lafdhin ila akhar, ihtimal dua. Item raddun tersebut adalah wasaf fa'il, item raddun tersebut adalah wasaf maf'ul. Jika raddun tersebut adalah wasaf fa'il, sama dengan istiqaq adalah perbuatan si fa'il mengembalikan lafal kepada lafal yang lain. Jika raddun yang dimaksud dalam matan adalah bermakna wasaf maf'ul, sama dengan raddun tersebut, raddu lafzin adalah lafzun mardudun. Jelas. Jika maksud raddun adalah wasaf maf'ul, maka maksudnya adalah lafzun mardudun. Dua ihtimal. Akan tetapi Imam Zakaria memastikan bahwa raddun yang terdapat dalam matan itu adalah wasaf fa'il. Mengapa? Karena di antara dua ihtimal, yang paling zahir adalah ihtimal raddun tersebut adalah wasaf fa'il. Jelas. Jadi awal istilah min haitsu qiyamihi bil maf'ul artinya lafzun mardudun ila akhar. Lafzun mardudun ila akhar. Jika min haitsu qiyamihi bil fa'ili, raddun yaitu perbuatan daripada si fa'il. Perbuatan si fa'il mengembalikan lafal kepada lafal yang lain, bukan lafzun mardud. Dua ihtimal. Akan tetapi ihtimal yang pertama bahwa min haitsu qiyamihi bil fa'il itu lebih zahir daripada ihtimal
min haitsu qiyamuhu bil maf'ul. Li munasabatin, karena munasabah di antara keduanya fil makna, pada makna. Jadi antara asal dan furu' harus terdapat munasabah. Baik sampai asalnya maknaji adalah kamen, furu'nya maknaji adalah hidangan. Yang hana munasabah. Jadi antara asal dan furu' harus disyaratkan munasabah pada makna. Dengan bahwa adalah makna sani. Makna sani adalah makna asal. Makna asal fil asli tersebut pada awal. Awal adalah furu'. Jadi makna musta'men harus diperdapatkan pada furu'. Boleh makna musta'men diperdapatkan seluruhnya pada furu'. Boleh pula makna yang terdapat pada furu' zaid di atas makna asal. Jelas? Makna furu' boleh sama persis tidak zaid di atas asal. Boleh pula makna furu' zaid di atas asal. Seperti contoh makna furu' yang tidak zaid di atas asal. Maktalun di musda' daripada katlun. Katlun ketika di musda', katlun itu adalah asal. Maktalun masdar mimi itu adalah furu', maknanya tidak zaid di atas asal. Boleh pula makna furu' zaid di atas asal, seperti zarbun asal, musta'nya adalah zaribun. Zaribun makna asal diperdapatkan pada furu' walaupun pada furu' maknanya zaid di atas asal. Zarib juga diperdapatkan makna zarbi, akan tapi pada zarib maknanya zaid di atas asal. Kanan. Dengan bahwa adalah makna sani, yaitu makna asal fil awali pada yang pertama. Boleh memang sama ada zaid, boleh zaid. Wafi atas kepada makna, karena munasabah di antara keduanya pada makna dan pada huruf yang asli. Pada huruf yang asli tidak iktibar mewujud huruf asli pada musta'. Boleh jadi huruf aslinya mewujud pada musta'. Boleh jadi huruf aslinya tidak mewujud pada musta' karena datang ilat sarfiyah. Jelas? Jadi ketika huruf asli tidak mewujud pada musta', pada furu' karena ilat sarfiyah, itu tidak menjadi suatu perkara yang merusak istiqaq. Mengapa? Karena dibuang huruf asal karena sarfiyah, itu hukumnya sama seperti sebut. Pembuangan huruf asal karena ilat sarfiyah, karena i'lal sesuai dengan undang-undang saraf, maka itu tidak menjadi problematika dalam ishtaq. Mengapa? Karena pembuangan disebabkan sarfiyah, itu hukumnya sama seperti sebut. Lianna mahdzuf li'illatin sarfiyatin kasabit. Lianna al-mahdzuf karena pembuangan karena illat sarfiyah, kasabit sama seperti disebut. Kale. Contoh kul daripada akala. Akala musta'men. Musta'nya kul, maka olehmu terdapat pembuangan hamzah. Bagaimana tidak diperdapatkan huruf asal pada furu' atau pada musta'? Ini tidak bermasalah. Mengapa? Karena pembuangan hamzah pada kul fi'il amar yang dimusta'kan daripada akala itu tidak bermasalah. Mengapa? Karena pembuangannya li'illatin sarfiyatin. Li'annal mahdzuf li'illatin sarfiyatin kasabit. Hukumnya sama seperti sebut. Ka fi hurufil asliyah, pada huruf yang asli. Pada huruf yang asli. Sama dengan pada furu' harus terdapat, harus munasabah makna dan harus munasabah huruf asal. Dengan bahwa taswir munasabah huruf asli, dengan bahwa adalah pada keduanya, ada ianya huruf asal pada keduanya, yaitu asal dan furu' ala tertibin wahidin, di atas tertib yang satu. Sama dengan ini mengindikasikan
istiqaq yang dimaksud adalah istiqaq sagir, bukan istiqaq kabir atau istiqaq akbar. Nah, kalian lihat ya. Kama fi natek, sebagaimana barang pada natek daripada nutqi, dengan makna takallum hakikatan. Ini nah, dengan makna takallum hakikatan. Jadi natek tersebut dimustahkan daripada nutqi, yaitu nutqi dengan makna takallum itu makna hakikat. Itu adalah mustaq lafal daripada lafal hakikat. Memustahkan, mengambil sebuah lafal daripada lafal hakikat. Wa bimana dalalah majazan, dan dengan makna dalalah nisbah majaz, sama dengan natek diambilkan dari, dimustahkan daripada nutqi dengan makna dalalah, sama dengan mengambil furu' daripada asal yang asalnya adalah majaz. Jelas? Nah, dua. Kama fi qaulika, sebagaimana barang contoh majaz fi qaulika pada perkataan kau, al-hal bermula hal, natikatun itu mendalalah ia bikaza dengan sedemikian, artinya dalun alaihi, mendalalah alaihi di atasnya demikian. Kana ka ka wakalat yustaku, dan kadang-kadang tidak dimustahkan minal majaz daripada majaz. Terkadang tidak boleh dimustahkan lafal daripada lafal majaz. Kama fil amri, sebagaimana barang pada amri dengan makna fi'ali. Dengan makna fi'ali. Jadi amri dia memiliki dua makna. Yang pertama, amri memiliki maknanya adalah fi'ali atau sya'ni. Yang kedua, amri memiliki makna qaulul mahsus. Qaulul mahsus artinya lawan daripada nahi. Jelas? Qaulul mahsus artinya lawan daripada nahi. Kale. Amru hakikat pada makna qaulil mahsus dan majaz pada makna fi'ali. Jelas? Jelas? Amru memiliki dua makna. Makna hakikat dan makna majaz. Makna hakikat daripada amru adalah qaulul mahsus, artinya lawan daripada nahi. Yang kedua, amru memiliki makna majaz, yaitu makna fi'li atau makna sya'ni. Jelas? Jika amru maknanya, timbul pertanyaan, bagaimana mengetahui makna amru tersebut? Apakah makna hakiki atau makna majazi? Untuk mengetahui amru tersebut maknanya hakiki atau makna majazi, melihat kepada jamak. Apabila amru dijamakkan awamir, maka maksudnya adalah amru tersebut maknanya adalah qaulul mahsus. Apabila amru tersebut dijamakkan umur, maka maknanya adalah fi'lu. Jelas? Jelas? Dalam hadis kullu umurin, kullu umurin dibalin, umuru yang terdapat dalam hadis kullu umurin sama dengan umuru yang dimaksud adalah fi'lu atau sya'nu, bukan qaulu. Mengapa? Karena umuru jamak daripada amrin bimakna fi'li, sedangkan awamir jamak daripada amrin bimakna qaulil mahsus. Jelas? Yang dua makna daripada amru. Dan kadang-kadang tidak dimustahkan daripada majaz kama fil amri, sama dengan jika kita menemukan mustaq daripada amri, sama dengan sudah dipastikan amri tersebut mustaq tersebut dimustahkan daripada amri dengan makna qaulil mahsus. Angkale amir ma'mur. Amir ma'mur itu dimustahkan daripada amri dengan makna qaulil mahsus. Mengapa? Karena amru dengan makna fi'li itu tidak bisa dimustahkan. Jelas? Sama dengan ketika merupa amir, orang perintah. Hanjir dalam mana orang yang mengerjakan. Ma'mur yang diperintahkan. Ma'mur yang diperintahkan dengannya tidak boleh dimaknakan dengan
yang dikerjakan bihi dengannya, yang diperbuatkan bihi dengannya. Mengapa? Karena amru dengan makna fi'li atau dengan makna sya'ni itu tidak bisa dimusydaqkan. Kama fil amri, sebagaimana barang pada amri dengan makna fi'li majazan nisbah majaz, kama sayati, sebagaimana barang yang selagi akan datang. Pembahasan yang selagi akan datang akan dijelaskan alif mim ra hakikatun fil qaulil maksus majazun fil fi'li. Jelas, itulah ma yati. Wa qadhiyatu raddi ma sarraha bihil aslu, dan bermula iqtida rad. Jadi ketika dikatakan raddu lafzi ila lafzin akhar, apa maksud daripada apa iqtida? Apa putra? Pada mana iqtida? Indikasi. Wa qadhiyatu, dan bermula indikasi rad itu barang yang mentasreh bihi dengannya barang oleh asal. Apa indikasi ketika dalam tarikh didatangkan raddu? Itu barang yang mentasreh bihi dengannya barang oleh asal. Annau, bahwa sungguhnya pekerjaan la budda, itu tidak boleh tidak pada tahqiq, pada wujud iska, pada terjadi iska, pada terrealisasikan iska, min taghyir, daripada berbeda di antara dua lafal tahqiqan secara tahqiq. Jadi ketika dikatakan rad mengindikasikan bahwa antara mustaq dan musta'min atau antara furu' dan asal mesti terdapat perubahan secara lafal. Jelas? Apakah perubahannya secara takdir atau perubahannya secara rekayasa dibuat-buat? Kama fi daraba min ad-darbi, sebagaimana pada daraba daripada darbi. Daraba dimustaqkan pada darbi. Beda. Daraba, darbi, beda. Au takdiran, atau takdir kama fi talaba min at-talabi. Talaba min at-talabi. Beda. Bedanya secara takdir. Talaba, talabi. Talaba dimustaq daripada talabi. Wa halaba min al-halabi. Fatukaddaru, maka ditakdirkan akan fathah lam tala hala, maka ditakdirkan akan fathah lam pada fi'il akan selainnya fathah pada masdar. Artinya fathah yang terdapat pada fi'il bukanlah fathah yang terdapat pada masdar sekalipun sama-sama fathah. Maka rabu bukan. Yang guna dengan perubahan secara takdir. Memang pada fi'il fathah, tapi fathah yang terdapat pada fi'il itu bukan fathah yang terdapat pada masdar. Itu perubahan secara takdir. Nyo teman, ai kakunya. Kama qaddaru, sebagaimana mentakdir oleh mereka itu. Ini jawaban daripada Imam Sibawayh. Kama qaddaru, sebagaimana barang yang mentakdir oleh mereka itu akan dhammah nun fi junubin, nisbah jamak, akan selainnya dhammah fihi padanya junubin nisbah mufrad. Jadi junubin jamak, junubin mufrad, yaitu lafal yusawi bainal jam'i wal mufrad, lafal yang sama di antara jamak dan mufrad. Di antaranya lagi adalah fulukun, fulukun. Tajri, nah golek fulku, tajri fulku bang, tajri fi falaki, ko nyo tentang labut perahu, fuluku falku, fuluku. Jadi fuluku yang sama antara mufrad dan jamak, sama seperti junubin. Nah, betul. Fulukun dan junubun itu sama antara mufrad dan jamak. Nah, jadi zummah yang terdapat pada mufrad itulah bukan jamak yang terdapat pada mufrad. Kanan. Tsumma ma dzukira ta'rifun lil istiqaq. Kemudian bermula barang yang telah disebutkan itu ta'rif bagi istiqaq yang dimaksudkan di ketika itla. Jadi maksud ta'rif yang ditakrifkan oleh Imam Zakaria adalah ta'rif istiqaq yang dimaksudkan ketika itla, bahwa sagir sama dengan dalam ta'rif tidak perlu dikaitkan wa istiqaqus sagir. Wa istiqaqus sagir, karena idza utlika istiqaq maka maksudnya adalah istiqaq sagir. Wa amma kabir, adapun bermula kabir falaisa fihi tartib,
maka tidak ada fihi padanya kabir itu tertib. Tidak disyaratkan tertib pada istiqaq kabir. Kama fi jabadi dan jazabi. Hanya tertib. Yang pertama jim, yang kedua ba, yang ketiga za. Itu pada mustaq. Sedangkan mustaq men, yang pertama jim, yang kedua za, yang ketiga ba. Hanya teratur antara mustaq dan mustaq men. Wal akbar, dan adapun bermula akbar, falaisa fihi jami'ul usul, maka tidak ada fihi padanya istiqaq akbar oleh sekalian usul, oleh sekalian huruf asli, kama fi salami dan salami, salmi dan salbi. Jadi tidak disyaratkan pada mustaqnya terdapat seluruh huruf asal. Yang disyaratkan adalah berhampiran makhraj, berhampiran makhraj. Jadi pada istiqaq akbar hanya disyaratkan berhampiran makhraj, tidak disyaratkan sama usul. Kanan. Wakal yukalu fiha aidan, dan kadang-kadang dan dikatakan fiha padanya tiap-tiap pula akan asgar, sagir, kabir, asgar, ausat, akbar. Sama dengan ada 3 nama. Ya, ada 3 nama. Sagir, nama lainnya adalah asgar dan asgar. Sagir, kabir, akbar. Asgar, sagir, kabir. Asgar, ausat, akbar. Jelas? Sagir, asgar, 2 buah nama. Sagir atau asgar. Akbar, kabir, ausat. Lewah nama. Kabir, akbar, sagir, ausat. Akbar, kabir, akbar. Dua nama. Akbar dan kabir. Ini bahaya sih, no? Hei dah, umang lucu lah. Ada pun ana. Ada tu tak jadi istiqaq. Nak istiqaq kabir, nak istiqaq akbar, nak istiqaq asgar, nak istiqaq sagir, nak istiqaq kabir, nak istiqaq ausat. Cukup je istiqaq. Ka. Wa kad yataridul mustaq. Dan kadang-kadang mutaridlah mustaq, konsistenlah mustaq, atau umumlah mustaq. Ka ismil fa'ili, seperti isim fa'il. Seumpama dharibun, likulli man waqa'a minhu darbu. Bagi tiap-tiap siman yang jatuh, yang terjadi minhu daripada yang oleh darbu. Jadi pelaku daripada darbi itu dikatakan darib. Itu bisa dikatakan kepada seluruh man waqa'a minhu darbu. Itu umum. Enggak. Sama dengan tidak tertawakuh pada simak. Hana payah dah dengar oleh kunci darib baru jadi kunci darib. Wa qad yuqtasu bi syai'in, dan kadang-kadang dikhususkan akannya mustaq bi syai'in dengan suatu karurah, seperti karurah. Minal qarari daripada qarar. Minal qarari daripada qarar. Li zujajatil ma'rufati, bagi gelas yang dimakrufkan. Qararnya adalah wadah, tempat menaruh sesuatu. Wadah, dekun, wadah. Ngaleh. Ka. Dimustahkan daripada qarar. Li zajajil ma'ruf, bagi botol yang dimakrufkan. Duna ketiadaan selainnya zajajatul ma'ruf. Mimma, daripada barang-barang yang bermula adanya barang mukirulil ma'i, itu tempat bagi benda cair kakauzin sama seperti gelas. Kalian. Sama dengan karurah, tidak bisa dipakaikan kepada semua botol. Hanya dipakaikan kepada botol-botol terkhusus. Jelas? Walaupun makna mustaqmennya adalah makna ya wadah, makna yang umum. Kale.
Wa man lam yakum, dan bermulasiman lam yakum yang tidak berdiri, artinya tidak ta'alluq bihi dengan nyaman minal asya daripada asya. Man min asya, tafsir bayan bagi man, sama dengan man dipakaikan kepada umum, boleh akal, boleh tidak berakal asya. Bermula seluruh perkara yang tidak ta'alluq dengannya oleh wasaf, lam yustaku minhu, artinya tidak dimustaqkan, minhu artinya daripada wasaf, artinya lafalnya wasaf. Yang pertama adalah menafsirkan marja' dhamir minhu. Yang kedua mengindikasikan bahwa terjadi iktibas. Terjadi iktibas. Ke iktibas, berani. Istikdam. Ayuskaru lafzan bima'na wa yu'adu nahu dhamiri bima'na akhar. Enggak. Jadi ketika disebut wasfun, ya makna wasfun. Ketika dikembalikan zamir kepada wasfun, maknanya adalah lafzunya wasfun. Jelas? Wa man lam yakum, bermulasiman yang tidak yakum, yang tidak ta'alluq bihi dengan nyaman oleh wasaf, niscaya tidak dimustaqkan minhu daripadanya wasaf. Artinya daripadanya wasaf, artinya lafalnya wasaf akan ismon indana di sisi kita Asy'ariyah. Sama dengan orang yang tidak berwasaf dengan ilmu, tidak dimustaqkan lafal alim kepada orang tersebut. Jelas? Ketika dia berwasaf dengan ilmu, maka otomatis dia dikatakan alim. Maka yang kita cari bukan alim, yang kita cari adalah ilmu. Apa? Minta alim, minta ilmu. Karena ketika ada ilmu barulah dimustaq lafal alim. Lu alim walaupun alim sama dengan roh di hati pendapat Mu'tazilah. Alim. Artinya lafzu memberitahu bahwa istiqaq itu adalah berbicara tentang lafal, bukan berbicara tentang makna. Mustaq tersebut adalah lafal, bukan makna. Maka Imam Zakaria memperjelas maksud lafzu artinya lafalnya wasaf. Karena istiqaq adalah lafal, bukan istiqaq makna. Jelas? Istiqaq adalah bagian lafal, bukan bagian makna. Khilafan, aku katakan khilaf bagi Mu'tazilah pada memperboleh mereka itu akan demikian. Mereka memperboleh mengistiqaq satu nama pada man yang tidak ta'alluq dengannya oleh wasaf. Jelas? Sama dengan saat dikatakan alim pada orang yang tidak berilmu. Kali selepasnya. Boleh dikatakan qaim bagi orang yang tidak berwasaf dengan qiyam. Boleh dikatakan jalis bagi orang yang tidak berwasaf dengan julus dan lain sebagainya. Kali haitsu ta'lil, karena menafi oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala akan sifat zatiyah. Mereka menafikan sifat zatiyah Allah al-majmu'ati yang dihimpunkan dalam perkataan si qail, hayatun wa ilmun qudratun wa iradatun. Kalamun wa ibsarun wa sam'un ma'al baqah. Kale yang bait Syekh Imam Alauddin Al-Baji. Kale. Jadi Mu'tazilah menafikan sifat zatiyah. Akan tetapi mereka menyebutkan lazim daripada sifat zatiyah. Wa wafaku, dan muafakah oleh mereka itu akan kita Asy'ariyah. Mereka sepakat dengan kita di atas bahwa sungguhnya Allah itu alimun, qadirun, muridun, misalan. Semua sifat-sifat maknawiyah. Mereka menafikan sifat ma'ani, tapi mereka menyebutkan sifat maknawiyah. Sedangkan Asy'ariyah menyebutkan sifat maknawi dan menyebutkan sifat maknawiyah. Jelas? Kali selapi. Imam Zakaria mengatakan haitsu nafau. Haitsu nafau sekira-kira menafikan oleh mereka itu. Artinya mereka tidak terang-terangan
mereka tidak terang-terangan mengatakan boleh istiqaq kepada sesuatu yang tidak qiyam wasaf. Jelas? Haitsu qala. Jadi dari indikasi pendapat mereka dapat kita simpulkan bahwa mereka mengatakan boleh mengisytaq satu isim pada sesuatu yang tidak qiyam wasaf. Tapi mereka tidak mentasrihkan bahwa boleh istiqaq isim pada suatu yang tidak qiyam wasaf. Makanya dikatakan haitsu nafu. Tadi sekira mereka menafikan sifat ma'nawiyah dan menyebutkan daripada sekira mereka menafikan sifat maknawi dan mengisbatkan sifat ma'nawiyah, dapat disimpulkan bahwa mereka memperboleh istiqaq isim daripada suatu yang tidak qiyam wasaf. Jelas? Tapi mereka tidak pernah mentasrihkan boleh isytaq satu isim daripada suatu yang tidak qiyam wasaf. Mau dulu. Mau. Boleh? Hah? Mau. Gimana? Mau? Hah? Mu'tazilah nak pegang secara terang-terang bahwa jud isytaq isim daripada man yang tidak kaim dengannya oleh wasaf. Nah, enggak hana. Tapi dapat dipahami dari perkataan mereka yang menafikan sifat maknawiyah dan mengisbatkan sifat yang menafikan sifat maknawi dan mengisbatkan sifat maknawiyah. Mereka menafikan ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Mereka mengisbatkan kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Enggak leh? Sama dengan mereka boleh mengisytaqkan kadirun, alimun kepada zat yang tidak kaim ilmu. Boleh memustakkan mutakallimun kepada zat yang tidak berwasaf dengan kalam. Enggak leh? Jadi mereka tidak mentasrih. Tapi dari pendapat mereka dapat dipahamkan bahwa mereka memperboleh istiqaq nama daripada man yang tidak kaim bihi dengannya oleh wasaf. Enggak leh. Lakin akan tapi kalau berkata oleh mereka itu bizatihi, sabit dengan zatnya Allah, la bisifatin zaidatin alaiha, tidak dengan sifat zaid alaiha, di atasnya zat. Mutakallimun itu mutakallim. Kale. Jadi mutakallim itu adalah diri zat, bukan sifat zaid alaiha, di atasnya zat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mutakallimun itu adalah sifat zaid ala zat, bukan diri zat. Apa makna sifat zaid ala zat? Sifat itu bukan zat dan sifat itu tidak terlepas daripada zat. Mutakallimun summa sifatu zati laisa bi ainan. Bal. Mutakallimun summa sifatu zati laisa bi aini. Laisa bi ghairi. Laisa bi zah. Kemana? Mutakallimun summa sifatut sama wujud zati. Iwan. Mutakallimun summa sifatu zati laisa bi ghairin au bi aini zati. Jadi mutakallimun dan sifat-sifat zati yang lain, dia adalah bukan diri zat. Dalam arti kata, sifat mutakallimun bukan zat Allah dan tidak terlepas daripada zat Allah. Artinya dia berada pada zat Allah dan dia bukan zat Allah. Benar? Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa mutakallimun itulah zat Allah. Bizatihi. Mutakallimun bizatihi.
Mutakalimun itu zat Allah. Engkale la bi sifatin zaidatin alaiha, bukan dengan sifat zaidatin alaiha, zaid di atas zat. Kale terapi. Ka. Sama dengan mereka mengatakan bahwa pada Allah ada sifat mutakalimun. Enggak, ada sifat mutakalimun. Lakin akan tetapi dengan mana bahwa sungguhnya Allah khaliqul kalami, itu pencipta kalam pada jisim, seperti pohon allati yang mendengar daripadanya pohon oleh Musa. Sama dengan makna mutakalimun yang diiyakan oleh Mu'tazilah bukanlah sifat nafsi. Bukanlah sifat nafsi. Tapi sifat Allah yang menciptakan kalam pada jisim. Karena Mu'tazilah menafikan kalam nafsi pada Allah. Kalam ada pada Allah, tapi kalam yang dimaksudkan yang ada pada Allah oleh Mu'tazilah bukanlah kalam nafsi, tapi sifat Allah untuk menciptakan kalam pada jisim. Come on. Pada Allah nasifut kalam. Di sisi Mu'tazilah ada. Apa maksud sifat kalam yang ada, yang diiyakan oleh Mu'tazilah? Yaitu Allah menciptakan suara kalam pada jisim. Bukan sama dengan bukan Allah yang berkalam. Tapi mutakallim. Memang sama-sama. Ahlussunnah mengatakan ada sifat mutakallim pada Allah. Mu'tazilah juga mengatakan pada Allah ada sifat mutakallim. Tapi sifat mutakallim yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah adalah Allah menciptakan kalam pada jisim, seperti pohon alladzi yang mendengar minha daripadanya pohon oleh Musa. Sama dengan Nabi Musa, mereka juga mengiyakan bahwa Nabi Musa mendengar kalam Allah. Tapi kalam yang didengar oleh Nabi Musa bukanlah kalam nafsi Allah, akan tetapi kalam yang Allah ciptakan pada pepohonan, pada sebuah pohon. Kalian kah? Binaan, mengapa mereka berpijak? Binaan karena berpijak bahwa sungguh kalam di sisi mereka itu, karena kalam yang dimaksud yang ada pada Allah pada mereka itu laisat li'annal kalam, karena sungguh kalam indahum di sisi mereka itu tidak ada ianya kalam kecuali dengan huruf dan aswat. Karena kalam menurut mereka itu semua kalam itu adalah harus berbentuk huruf dan harus berbentuk suara. Sedangkan yang tidak berhuruf, sedangkan yang tidak bersuara seperti kalam nafsi itu kan kalam. Sama dengan ketika mereka mengatakan bahwa Allah berkalam, artinya Allah menciptakan suara pada selainnya. Kalam dengan kalam makna suara. Al-mumtani yang tertegahlah bersifatnya Allah Ta'ala biha dengannya huruf dan suara. Sama dengan sifat. Coba nunggu. Al-mumtani yang tertegahlah bersifatnya Allah Ta'ala biha dengannya suara dan aswat. Mengapa mereka mengatakan bahwa maksud kalam pada Allah, Allah menciptakan suara pada jisim? Karena mustahil Allah berwasaf dengan suara dan berwasaf dengan huruf. Dikarenakan Allah mustahil berwasaf dengan suara dan berwasaf dengan huruf, maka mereka mengatakan maksud kalam pada Allah adalah maknanya adalah Allah menciptakan suara. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena menurut mereka setiap kalam mesti ada suara dan mesti ada lafal. Jadi dasarnya adalah karena mereka mengatakan setiap kalam mesti ada suara dan ada lafal,
Sehingga maksud kalam pada Allah adalah Allah menciptakan suara pada jisim. Oh. Kah, memang hebat tu. Kah, kamu? Kah. Fafil hakikat, maka pada hakikat tidak mukhalafah oleh mereka itu fiha huna. Boleh? Ya, mang fima huna. La'alahu fima huna. Kan fiha huna. La'alahu fima huna. Boleh? Ternyata kitabnya kan tuan kita Syekh je. Lunggerah kitab. Orta kan lunggerahnya kitab Syekh tu. Syekh. Sehingga kata-kata melain kah? Lung tanda, lung baba nu kujuli. Yo kujuli yang ka na berubah melain apa. Bu cicik le, sebab kita mah. Tu cicik kan atra Syekh. Ternyata atra gure Syekh. Kata Syekh. Aja dapat lapor aja Syekh. Ba Syekh atra profile dia lah. Betul. Ka. Lam yukhalifu tidak mukhalafah oleh mereka itu fima huna. Ya, kali terlebih. Sama dengan mereka secara hakikat tidak mukhalafah fima huna. Artinya tidak boleh istiqaq pada siman yang tidak berdiri pada yang oleh wasaf. Fima huna artinya fima huna adalah man lam yakum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu ismun. Yang ke mahuna. Kali lebih. Ka. Artinya mereka mengistakkan mutakallimun pada Allah. Mereka juga mengiyakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Sama dengan hanam khalafah. Antara konsep yang mengatakan man lam yakum bihi wasfun lam yustaq minhu lahu minhu ismun, itu tidak mukhalafah. Mengapa mereka mengistakkan mutakallimun? Karena mereka mengiyakan bahwa Allah bersifat dengan kalam. Katakanlah, maka secara hakikat hana mukhalafah, tapi secara pegah mukhalafah. Mereka menafikan kalam. Mereka menafikan bak pegah bahwa bak pegah Allah bersifat dengan berkalimun, tidak berwasaf dengan kalam. Tidak mukhalafah. Kalau ke mengapa mereka tidak mukhalafah fi mahuna? Mahuna apa? Man lam yakum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu ismun. Yang ke mahuna. Mengapa mereka tidak mukhalafah? Karena sifat kalam. Sifat kalam dengan makna ciptanya Allah, suara pada jisim, itu sebut lahu bagi Allah Ta'ala. Tapi sama dengan yang dipenafi oleh mereka itu bukanlah yang dipenafi oleh mereka itu yaitu sifat kalam Allah dengan makna kalamun nafsi. Mereka tidak menafikan sifat kalam Allah dengan makna Allah menciptakan suara. Sama dengan mereka juga percaya, juga mengiyakan bahwa man lam yakum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu ismun. Kamu holam. Ba surah mutakalim tu, ba surah sifat mutakalim tu, aku ba mandum sifat zatiyah. Sama dengan ba mandum sifat zatiyah. Merupakan ikut juga khilafan di Mu'tazilah. Khilaf bak pegah sarai. Bak pegah. Yang dipenafi le Mu'tazilah adalah sifat kalam yang nafsi. Adapun sifat kalam dengan makna Allah menciptakan kalam itu diisbatkan oleh Mu'tazilah. Dikarenakan sifat kalam dengan makna Allah menciptakan kalam pada jisim diisbatkan oleh Mu'tazilah, sehingga mereka memustakkan mutakallim bagi zat Allah. Kalau gelap wa kadza baqiyatu sifat zatiyah, sedemikian ketinggalan sifat-sifat zatiyah. Sama dengan ketinggalan sifat zatiyah. Putra, sifat zatiyah ilmu, sama, basar, kalam, pun.
iradah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Sebenarnya semuanya diisbatkan walaupun mungkin kudrah yang dimaksud oleh berbeda dengan kudrah yang dimaksudkan oleh ahli sunnah. Jadi yang mereka nafikan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, yang dinafikan adalah sifat yang diisbatkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga mengisbatkan, tapi yang mereka isbatkan bukanlah makna yang diisbatkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan kalam. Enggak. Mu'tazilah juga mengisbatkan kalam, tapi kalam yang diisbatkan oleh ahli sunnah berbeda dengan kalam yang diisbatkan oleh Mu'tazilah. Iradah yang diisbatkan oleh ahli sunnah berbeda dengan iradah yang diisbatkan oleh Mu'tazilah. Sama dengan yang dipenafi oleh Mu'tazilah. Iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Iradah, ilmu, hayah, sama, basar. Berapa? Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Itu adalah yang diisbatkan oleh ahli sunnah. Sedangkan mereka juga mengisbatkan, tapi dengan makna yang lain. Enggak le? Jadi secara hakikat mereka tidak mukhalafah. Tidak mukhalafah kaidah man lam yakum bihi wasfun lam yusta lahu minhu ismun. Boleh? Nyo mau oleh han. Han. Remen ba khilafan lil mu'tazilati fi tajwizihim dalika. Maksud akan ngepegang dengan ibaratnya, sedangkan tu ukur kagak balik argumen lagi kan maksud. Ya, kagak balik argumen ukur ah. Wa fi al-kalam yukhalifu fiha huna li'anna sifal kalam wa bimakna khalqihi sabiratul lahu ta'ala wa kadza baqiyatu sifat kale. Jadi bak pegah sagai mukhalafah secara hakikat hana mukhalafah. Bak kalam maknanya bak pegah bak menjelaskan sagai khilaf. Bak hakikat hana khilaf. Bak pegah mereka benar pegah. Sifat ma'ani, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar itu tidak ada. Tapi yang ada adalah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu ada. Kajilah leh. Kainan. Yang adalah pendapat Mu'tazilah. Kale. Bak pegah kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Nyan hana nyan letih pegah le Mu'tazilah pu betul-betul hana. Atau yang hana atau yang disebut le Asy'ariyah. Yang dipegah hana le Mu'tazilah kan betul-betul hana. Tapi yang hananya adalah yang disebut le Mu'tazilah. Sedangkan mereka le Asy'ariyah. Sedangkan mereka mengatakan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam ada dengan makna sendiri yang disebut le Mu'tazilah. Jadi secara bak pegah khilaf, bak hakikat hana khilaf. Mengapa? Karena padahal kan mereka juga mengisbukan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam tapi dengan makna sendiri. Di antaranya seperti makna kalam yang diisbatkan oleh Mu'tazilah pada Allah dengan makna Allah menciptakan kalam. Kau, namang, han. Ya, maka jangan kalian napa ya catat. Ciklah. Kan ini bina wahwa lam yukhalifu bima huna ka lam yukhalifu bima huna baik kaji kalian mbak terakhir usul wahwa man la yakum bihi wasfun kale enggak ma huna artinya man lam yakum bihi wasfun ilah artinya man lam yakun bihi wasfun lam yusta minhu lahu ismun kale bal bahkan qailuna bihi mereka mengatakan bihi dengannya artinya man lam yakum bihi wasfun
lam yushtaq lahu minhu ismot. Mereka juga mengatakan seperti demikian. Kale wa inna ma khilaf fil kalam. Hanya saya khilaf fil kalam. Kalam itu bak pegah sekali khilaf. Bak hakikat hana khilaf. Last. Kalam yang berapa tu? Berbicara bak pegah. Kan kalam sifat je. Khilaf hanya bak pegah. Bak hakikat hana khilaf. Man ketika mengatakan khilaf betul. Hai, betul sih. Bak pegah khilaf. Secara hakikat hana khilaf. Enggak leh. Kan? Kan. Jadi kan orangnya mendung mahkamah 20 sifat Allah. Ya. Mahkamah 20 sih. Yang ke-20 bela dekat leh. Nyong ba Sifat mendung. Nah, jadi apabila mengartikan lagi ahli sunnah wal jamaah bukan digolongkan sebagai orang yang menyeleweng, sesat. Mesti kalau ketahui bahwa semua kalamnya bukan kalam zatiyah Allah. Ya mereka memang sesat karena puncak mereka bahwa mengatakan bahwa Allah itu inlat kah? Allah itu inlat bagi maujud. Sehingga dikarenakan bahwa mereka mengatakan Allah itu inlat sehingga alam ini adalah kadim. Ya, memang adalah menyeleweng. Makanya pemahamannya diserang oleh tingkat Imam Ghazali dan ulama-ulama Ahlussunnah lainnya. Memang menyeleweng. Lain dalam, apa dah nak? Kalian kulum. Kalian bad yang maksud wa fil hakikat, maka pada hakikat tidak mukhalafah oleh mereka itu fima huna pada sini. Lianna sifat kalam, karena sifat kalam dengan makna khalqihi sabitun lahu ta'ala. Sebut lahu bagi Allah Ta'ala. Wa kadza baqiyatu sifat zatiyah. Dengan sedemikian sifat zatiyah. Sifat zatiyah juga sebut bak Allah Ta'ala. Wa inama hanya saja menafikan oleh mereka itu akan ziyadahnya sifat zatiyah lazat. Ahlussunnah mengatakan bahwa sifat zatiyah adalah ziyadah dari zat. Artinya sifat zatiyah bukanlah zat dan sifat zatiyah tidak terlepas daripada zat. Wayat amuna dan mendakwa oleh mereka itu Mu'tazilah akan bahwa sungguhnya sifat zatiyah nafsu zat itu diri zat. Kale firaran karena lari bizalika dengan demikian dakwa bahwa sifat zatiyah diri zat daripada ta'addud kudama. Ya. Dengan sampai berbilang-bilang perkara kadim. Yang kadim hanyalah zat Allah. Kale. Mengapa mereka mengatakan bahwa sifat zatiyah adalah nafsu zat supaya tidak terjadi ta'addud kudama, perkara-perkara yang kadim. Yang kadim zat Allah. Kale. Apabila tak katakan bahwa sifat zatiyah itu adalah sifat sama dengan le kadim. Yang kadim bukan zat, sifat kadim jindru. Kale ta'addud kudama kaselapi. Alanya adalah jawaban. Kita jawab akannya pendapat bahwa ta'addudnya. Alayan adalah sebagai jawaban di atas argumen Mu'tazilah. Mengapa mereka mengatakan bahwa sifat zatiyah adalah nafsu zat, bukan zaid ala zat? Tujuan mereka mengatakan bahwa sifat zatiyah adalah nafsu zat supaya terhindar daripada ta'addud kudama. Jelas? Ta'addud kudama. Kale. Jawabannya adalah anna ta'addudaha. Bahwa sungguh ta'addudnya kudama. Inama hanya saja dianya ta'addud itu dimahzurkan pada segala zat-zat, bukan pada zat dan sifat. Jadi yang mesti dihindarkan ta'addud perkara-perkara yang kadim adalah ta'addud zat kadim. Ta'addud zat kadim, bukan ta'addud zat dan sifat. Enggak? Ta'addud zat dan sifat kadim itu tidak dihindarkan. Yang dihindarkan adalah terdapat beberapa zat kadim. Itu yang dihindarkan. Ta'addud zat dan sifat itu tidak bermasalah. Zat Allah kadim. Kemudian ta'addudnya sifat Allah juga kah? Kadim. Itu tidak bermasalah.
yang perlu dihindar adalah terjadi beberapa zat kadim. Sedangkan terjadi zat dan sifat kadim itu tidak menjadi masalah. Ala, jawabannya adalah ta'addud kudama hanya saja dihindarkan pada segala zat-zat. Terdapat beberapa zat kadim itu yang dihindarkan. Adapun terdapat beberapa kadim, misalnya zat kadim, sifat kadim itu tidak dihindarkan. Mohon. Kah? Kah? Wabanu dan oh mah, siapa yang? Hah? Siapa tu? Habis ya? Kak. Wabanu dan membina oleh mereka itu ala di atas tajwizihim mazkur, di atas memperboleh. Yang ke segala sapu ha? Segala je segala hanja ah. Merah. Ukulah. Kalau ukulah. Nah ukulah. Fama khalafa fil hakikat. Dan membina oleh mereka itu di atas memperboleh mereka itu akan yang disebutkan ma barang yang menyebut akannya barang oleh asal pada sini dan selainnya asal pada masalah nasah sebelum mengerjakan. Jadi pada masalah nasah sebelum fiil itu boleh. Enggak pada masalah nasah sebelum fiil disebutkan min daripada ittifaq mereka itu bahwa sungguh Ibrahim itu menyembelih anaknya Ismail alaihi salatu wassalam sekira-kira amarra. Mereka sepakat bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Sepakat. Mereka menyembelih anaknya. Jelas. Mereka sepakat bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sekira-kira amarra, mempelalu ianya Ibrahim indahum di sisi mereka itu akan alat sembelih di atas mahalnya sembelih minhu daripadanya Ibrahim. Mereka sepakat bahwa minhu daripadanya Ismail. Kaleh. Jadi mereka sepakat bahwa Nabi Ibrahim pernah melalukan pisau pada alat sembelih. Tak pernah tarik sikin bak takwa Nabi Ismail. Sepakat. Kaleh. Wahtilafuhum dan bermula ikhtilaf mereka itu apakah Ismail itu disembelihkan atau tidak. Kale. Fakila maka dikatakan orang, na'am. Ada yang mengatakan, sebagian Mu'tazilah mengatakan na'am. Ya, Nabi Ibrahim disembelihkan. Fal ta'ama maka merasa sakit ianya Nabi Ismail akan ma yang dipotongkan, akannya ma minhu yang dipotongkan minhu daripada ma. Jadi Nabi Ismail pernah merasa sakit ketika dipotong. Kale. Wakilala dan dikatakan orang la falqail maka bermula orang yang mengatakan bidzalika dengan demikian bahwa Nabi Ibrahim tidak mazbuh. Atlaka memakai ia akan lafal zabih alaman lam yakum bihi dibahu. Dipakai lafal zabih kepada orang yang tidak disembelih. Akan tetapi dengan makna annahu mumirru alatahu ala mahali. Dengan makna sesungguhnya Nabi Ibrahim itu melalukan alatnya sembelih di atas mahalnya sembelih. Fama khalafa fil hakikat maka tidak mukhalafah ianya pendapat pada hakikat. Hanya mukhalafah pada hakikat. Mengapa? Karena pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim memang dimazbuh jelas memustakkan lafal daripada siman kama bihil wasfu. Jelas.
pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak disembelihkan mengartikan makna zabih adalah mumiru ala tahu ala mahalle. Enggak le? Enggak. Sama dengan pendapat pertama dan pendapat yang kedua juga mengatakan bahwa diistakan ismun daripada mangkama bil wasfu. Pendapat yang pertama mengatakan kama bil wasfu, pendapat yang kedua juga mengatakan kama bil wasfu. Karena pendapat yang kedua mengatakan makna daripada zabih adalah mumiru ala tahu ala mahalli. Sama dengan antara pendapat pertama, pendapat yang kedua tidak mukhalafah, sama-sama mengatakan kama bil wasfu. Kama bil wasfu di atas pendapat yang pertama adalah memang zahir di matbuh. Kama bil wasfu di atas pendapat yang kedua mengartikan majaz. Zabih artinya adalah mumiru alatahu ala mahalli. Jelas? Ya nah. Kakak? Nak khilaf. Hana sama dengan kedua pendapat tersebut sepakat bahwa kama bihil wasfu. Ka wa indana dan di sisi kita lam yumirruha alaihi tidak memperlalu ianya Nabi Ibrahim ha akannya alat alaihi di atasnya mahal linas khizabihi karena menasah menyembelih sebelum tamakun minhu daripadanya menyembelih. Berdasarkan pendapat kuah boleh menasak sesuatu perintah yang belum tamakun untuk mengerjakannya. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail dinasah oleh Allah sebelum tamakun untuk menyembelih. Jelas? Itu boleh. Kali qaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebus hu akannya Nabi Ismail bizibhin azim dengan sembelihan yang agung yang Allah turunkan daripada surga. Sama dengan hana khilaf secara hakikat. Secara hakikat hana khilaf. Ya secara kalam sebagai khilaf. Karena pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak disembelih, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim disembelih, ya jelas diistakan nama daripada mang kama bihil wasfu. Di atas pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Nabi Ismail tidak disembelih, artinya makna zabih adalah mumiru ala tahu ala mahalli, sama dengan juga kama bihil wasfu. Maka kun fama khalafa fil hakikat, maka secara hakikat tidak terjadi khilaf. Bak pegah dari khilaf, bak hakikat hana khilaf. Mana ada pendapat al-sunnah? Maju. Anjur sih sama dengan zabeh ya muridud zabeh mungkin. Zabeh hai muridud zabeh. Gimana? Majat, hai kanji si majat kah? Ada bah benar. Walaupun asalnya bukan hakikat. Kah? Allahumma la misal. Nyoh ya. Hai butuh lung triu cu dah belum. Kan? Kah? Allah.